Assalamualaikum sahabat muslim, di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan MBB TV, channel dakwah digital Masjid Baitul Bashir, Permata Puri 1, Cimanggis, Kota Depok. Tonton terus video ini, hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini ke teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitr yang Allah muliakan, hanya Allah yang besar dan kita maha kecil. Tidak pantas kita sombong, tidak pantas kita merasa hebat. Semua kelebihan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganteng, cantik, kaya, miskin, semua dari Allah. Karenanya Allah sangat benci kepada orang yang suka menghina yang lain. Wailun likulli humazatil lumazah. Biasanya karena urusan harta. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Lalu mengira dengan hartanya itu dia punya segalanya. Yahsabu anna malahu akhlada. Tidak ada yang abadi dari apa yang kita miliki, termasuk dari kita. Kita semua harus mengakui di depan Allah bahwa kita la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa. Makanya pekerjaan kita harus memuji Allah. Seorang hamba yang selalu memuji Allah, dia pasti Allah akan mengangkat derajatnya, dan dia tidak akan pernah merasa hebat di muka bumi ini. Apa sih jabatan? Itu hanya sementara. Kenapa terlena lalu menjadi seperti Fir'aun, berbuat zalim? Apa sih kekayaan? Itu semua titipan sementara. Kita masih butuh orang lain.
Mengapa kita merasa hebat? Kita butuh orang lain. Yang melahirkan kita orang lain. Yang mengurus kita waktu masih kecil orang lain. Memandikan kita saat kita tidak bisa mandi sendiri orang lain. Memasang pakaian kepada kita saat kita masih bayi orang lain. Hanya saat kita mampu saja mandiri, Allah biarkan kita bekerja sendiri. Setelah itu kita akan butuh orang lain yang memandikan kita saat kita wafat. Kita butuh orang lain yang mengkafani kita, orang lain yang akan mengkafani kita, orang lain yang akan menggotong keranda kita ke menuju kuburan kita, orang lain yang akan menggali kuburan kita, orang lain yang akan memasukkan tubuh kita ke dalam kuburan, orang lain. Siapa kita? Kita hanyalah makhluk yang tidak berdaya, tidak pantas sombong, tidak pantas memiliki segala-galanya. Kita butuh Allah. Makanya kita bertakbir selalu, Allahu Akbar. Ucapkan selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Inilah puncak Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Puncak sang hamba menghambakan diri di Ramadan, mengendalikan nafsu, hidup bersama Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Perbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. I'tikaf puncaknya. Wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Ini semua sebuah perjalanan kehambaan. Untuk nanti di puncak, di ujung itu kita walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat perpecahan, permusuhan, saling menjatuhkan adalah kesombongan. Alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Yang membuat kebahagiaan itu adalah ketawadhuan, kerendahan hati, ketundukan kepada Allah. Perhatikan mengapa di hari raya Idul Fitri ini kita diajak keluar agar kita menyatu dengan alam semesta yang Allah ciptakan, melihat pohon-pohon yang damai. Keberagaman ini semua bukan masalah. Justru keberagaman adalah keindahan yang besar merindangi yang di bawahnya. Semua berdampingan, sekalipun beda status, beda jumlah daun, beda jumlah cabang, beda bentuk dan jenis, semua berdampingan menjadi sebuah harmoni yang saling melengkapi. Ini yang kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat coba, kata Allah, bagaimana aku menciptakan semesta ini berdamai, berpadu dalam keindahan satu irama, bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua wujud di langit dan di bumi. Jangan dikira Bapak Ibu, air yang kita minum itu benda mati. Demi Allah itu air bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan dikira air itu diam-diam saja. Dia memberontak ketika yang minum air itu orang-orang yang tidak bertasbih kepada Allah SWT. Dia menderita ketika yang minum air itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Karenanya orang-orang yang tidak satu irama dengan tasbihnya alam semesta, mereka mengalami kehambaan hidup, mereka mengalami kekeringan, mereka gelisah. Rumah mewah yang mereka miliki terasa sempit. Mereka lari ke hotel-hotel. Di hotel-hotel mereka merasa sempit. Lari ke pantai-pantai. Di pantai mereka gelisah. Mereka telanjang di situ.
Mereka lari ke tempat-tempat maksiat, dugem, mabok di situ. Itulah kegelisahan mereka. Kenapa? Ada pertarungan abadi dalam jiwa mereka. Kontradiksi antara semua wujud yang diciptakan bertasbih, dia sendiri tidak bertasbih. Dia hidup melawan arus. Inilah yang kata Allah, faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun itu yang tidak satu irama dengan ciptaan Allah di alam ini, maka dia akan sempit hidupnya, sempit hatinya, gelisah, tidak akan bertenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku, jemaah Idul Fitri yang Allah muliakan, ini rahasia puasa, ini rahasia Ramadan. Ini detik yang paling menyedihkan. Kita berpisah dengan hari-hari yang agung. Kita berpisah dengan detik-detik yang Allah muliakan. Pengguguran dosa, istighfar menghapus dosa. Kita mulai berpisah hari ini. Akankah berulang lagi tahun depan? Tidak tahu. Sebelum Ramadan, banyak saudara kita yang gugur dalam masa pandemi itu. Mereka tidak kebahagiaan Ramadan tahun ini. Kita diberi oleh Allah usia yang kedua. Ini Bapak Ibu, ini usia kita yang kedua. Jangan sia-siakan kembali. Jangan seperti orang lalai. Dan alhamdulillah kita kebahagiaan Ramadan tahun ini. Ayo, jadikan Ramadan tahun ini titik berangkat kita untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah, kalau Bapak Ibu sering bertanya, aku ingin tahu dong seperti apa hidupnya para sahabat. Lihat diri Bapak dan Ibu di Ramadan. Seperti itu hidupnya para sahabat. Setiap hari, sepanjang tahun, mereka hidupnya seperti itu. Bapak Ibu ingin bertanya, seperti apa sih hakikat orang Islam yang sebenarnya? Seperti Bapak Ibu di Ramadan. Itu dia Islam yang sebenarnya. Maka tugas kita adalah, ayo, Ramadan kan hidup kita. Jadikan hidup kita Ramadan, sehingga kita kebahagiaan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Paling baik zaman adalah zamanku, para sahabat. Tsummal ladzina yalunahu, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahu, tabi'in. Kenapa Nabi kok memberikan suatu kriteria bahwa terbaik zaman itu, 3 zaman itu? Kenapa? Padahal zaman itu tidak ada teknologi, tidak ada komputer, internet, sosial media, belum punya. Kenapa? Ternyata mereka terbaik karena hidup mereka adalah generasi yang selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti kita di Ramadan. Itu dia. Kalau setiap hamba Allah sepanjang tahun dimanapun mereka berada hidup seperti di Ramadan, menjadi orang Islam seperti Ramadan, maka umat ini akan bangkit dan tidak akan pernah ada yang bisa menaklukkan umat ini. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Suatu hari Raja Romawi itu sempat kaget. Kenapa sih kok orang Islam menang terus dalam perang Mu'tah, perang Tabuk? Ada apa? Apakah mereka bukan manusia seperti kita? Apakah mereka punya latihan khusus perang? Apakah mereka punya senjata yang hebat? Mata-mata disebarkan, cari tahu ada apa orang Islam itu. Semua mata-mata pulang ke Raja Romawi memberikan kesimpulan yang sama. Bahasanya sama. Hum yaqumuna al-lail, mereka salat malam. Amma nahnu fananam, kami tidur. Hum la yasriqun, mereka tidak pernah mencuri. Amma nahnu fanasriq, kami mencuri.
hum la yaznun, mereka tidak pernah berzina. Amma nahnu fanazni, adapun kami berzina. Hum la yaksibun, mereka tidak pernah menggunakan hak orang lain tanpa cara yang benar. Amma nahnu fanaksib, adapun kami menggunakan dengan cara ghasab, dengan cara tidak benar. Raja Romawi menanduk, benar kamu. Kalau masih orang Islam seperti ini, kita sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menaklukkan mereka. Terus gimana? Bikin orang Islam seperti kita, ikut zina, korupsi, maksiat, dosa, tidak salat malam. Bikin mereka buat program hiburan sepanjang malam, buat itu sehingga mereka semuanya lalai seperti kita. Kalau sudah lalai, kita pasti lebih kuat. Kan kita punya materi, kita punya senjata, kita punya pasukan banyak. Bikin seperti itu. Bertahun-tahun mereka menggoda orang Islam dengan berbagai macam sistem, sampai akhirnya kita menyaksikan hari ini orang Islam berzina biasa, korupsi biasa. Lihat daftar koruptor, lihat daftar para koruptor, agamanya apa? Para penzina agamanya apa? Para pelacur agamanya apa? Lihat. Umat yang seperti ini tidak akan pernah bangkit, karena Allah tidak mau turun tangan di tengah umat yang tidak selevel dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Idul Fitri rahmatullah, kita harus kembali ke fitrah. Ini dia fitrah, bersatu, berpadu, bersaudara, satu harmoni seperti alam semesta, satu irama seperti tasbihnya alam semesta yang diciptakan. Begitulah makna Idul Fitr. Perhatikan urutan kita dibimbing di Ramadan. 10 hari pertama kita diajak oleh Allah mencicipi hidupnya para malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Kata Allah, coba tes. Kamu seperti malaikat, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak mendatangkan haram, tidak berkata-kata kotor. Berhasil kita 10 hari pertama. Malamnya sebagian kita masih melakukannya. Coba 10 hari kedua, tes lagi. Berhasil kita hal yang sama. Sudah terasa indah itu. Betapa indahnya hidup seperti para malaikat itu. Di 10 hari terakhir diajak oleh Allah benar-benar lebih tinggi lagi levelnya. Iktikaf. Jangan bicara bisnis, jangan bicara dunia, zikir, dan siang malam tidak boleh melakukan hubungan sama istri. Makan masih boleh. Coba. Itulah puncak Ramadan, puncak iktikaf, puncak kehambaan. Mereka bersujud, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kehambaan hakiki di hari itu, di hari-hari terakhir itulah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan sebuah hadiah untuk mereka, malam Al-Qadar. Dan Allah hubungkan dengan Quran. Ramadan hubungannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Malam Al-Qadar, Al-Quran lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya apa? Bahwa seorang hamba dalam menghambakan diri kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali bersama Quran, bersama Allah, membacanya, mengamalkannya, memahaminya, berdakwah kepadanya. Ini Quran di tanganmu, kata Allah. Dengan ini kau mulia. Dan inilah dia, segala sesuatu yang Allah hubungkan dengan Quran ikut mulia. Malaikat Jibril menjadi panglima para malaikat karena membawa Quran. Rasulullah SAW menjadi pemimpin para nabi karena menerima Quran. Ramadan menjadi paling mulianya bulan karena diturunkan Al-Quran. Malam Al-Qadar menjadi paling mulianya malam karena diturunkan Al-Quran. Hamba Allah ketika bersama Quran tidak akan pernah terkalahkan.
Inilah dia kata kunci bahwa Idul Fitr artinya Idul al-auda ila Al-Quran, kembali kepada Quran sebagai fitrah manusia. Dan inilah fitrah manusia Al-Quran. Kita punya HP, ada softwarenya, desain pakai Android, softwarenya Android. Desain pakai Apple, softwarenya Apple. Desain pakai Windows, softwarenya Windows. Nah kita, software kita apa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini software kamu, Quran. Dan ini yang membuat umat menjadi mulia. Dan inilah dia rahasia Ramadan, sebuah rangkaian tak terpisahkan, mengantarkan hamba kembali ke fitrah. Maksudnya kembali ke alam Quran bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Para ulama mengatakan, man arada ayatakallama ma Allah fa'alaihi bidratul Quran. Orang yang ingin bersama Allah, bacalah Quran. Itulah saudara-saudara, hakikat Ramadan. Itulah dia hakikat Idul Fitr. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usikum ya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Idul Fitr rahimakumullah. Ada sebuah kejadian di pojok kota Mekah. Seorang wanita diceritakan dalam banyak riwayat, imro'atun ablah, wanita bodoh, wanita idiot. Pekerjaannya, dia menunggu siapa yang melamar. Dari serambi rumahnya memandangkan pandangannya ke arah Ka'bah, melihat orang-orang sedang berdatangan bertawaf. Tangannya menenun, memintal benang, menenun. Dari pagi sampai sore dia menenun. Di sore hari benang habis, tenunan selesai, menjadi sehelai kain. Besok pagi dia mikir, pekerjaanku apa? Akhirnya dibongkar kembali itu sehelai kain menjadi tumpukan benang. Setelah itu dia tenun kembali sampai sore. Besoknya dia bongkar lagi, lalu dia tenun kembali sampai sore. Seperti ini pekerjaan wanita ini. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Janganlah kamu sekali-kali berbuat hal-hal yang bodoh sebodoh wanita ini. Pekerjaannya sia-sia, menenun, memintal benang, dicerai berkali kembali. Seperti ini kebodohan, kata Allah. Bertahun-tahun belum pernah ada orang memikirkan tentang ayat ini. Maksudnya apa itu? Saya baca semua tafsir, tidak menemukan makna itu. Sampai akhirnya saya menemukan kenyataan bahwa kok banyak ya orang datang ke Mekah, di Mekah rajin ke masjid ibadah. Begitu pulang dia jauh lagi dari masjid, tidak pernah serajin di kota Mekah. Bahkan kembali ke alam dosa dan maksiat. Oh, di kota Mekah dia menenun iman, takwa, baca Quran di depan Ka'bah, tawaf, ibadah, salat, nggak pernah terlambat ke masjid. Begitu pulang bongkar lagi. Seperti wanita ini di Ramadan, malamnya qiyamul lail, siangnya puasa, baca Quran, zikir, jaga pandangan, jaga lisan. Selesai Ramadan
bongkar lagi, ditinggalkan Quran, bye-bye qiyamul lail, bye-bye sholat malam, bye-bye puasa, bye-bye zikir, bye-bye. Ya Allah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini pesan Allah. Allah yang maha tahu. Allah rekam kisah wanita ini. Sekalipun para ulama hadis hampir-hampir tidak ada yang merekam kisah ini, karena kisah seorang perempuan yang bodoh, nggak ada maknanya. Tapi Allah yang menyelamatkan kisah ini menjadi abadi dalam Al-Quran. Jangan-jangan ada hamba yang ternyata meniru perbuatan seperti ini. Itulah saudara Allah. Itulah fitrah, artinya kembali ke fitrah. Dari kata fatrah, ciptaan Allah. Ketika kita dalam janin, kita menjadi janin di rahim seorang ibu, Allah pastikan bahwa asal penciptaan kita beriman. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Seperti sebuah segel, dia sudah stempel punya iman. Begitu dilahirkan, langsung kata Nabi, kullu mauludin yuladu al fitrah. Pas dia lahir seperti asal penciptaannya, dia bawa iman. Tapi sayang, kata Nabi, dia bersosialisasi sama orang tuanya, akhirnya bisa pindah agama menjadi Nasrani, Yahudi, dan Majusi penyembah api, dan seterusnya. Itu semua karena sosialisasi. Nah, perhatikan, kita fitrah hari ini jangan dirusak kembali. Hiduplah dengan seperti di Ramadan, dan seperti itulah kehidupan masyarakat di tengah para sahabat yang mereka adalah contoh terbaik dalam hidup kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa shalli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana minal abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil lisan wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ighfir lana wal ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Ya Rabb, bantulah saudara kami di Palestina. Masjid kiblat pertama kami, ya Rabb. Ya Allah, ternyata perjuangan Rasulmu adalah arahnya pembebasan Palestina. Ya Rabb, jadikan kami semua bagian yang mendukung dan membela Palestina. Ya Rabbal Alamin, mendukung perjuangan di Palestina untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa, membela Masjid Palestina dengan harta dan jiwa kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jangan sampai kami tidak kebagian ini, karena para pendahulu kami, para sahabat telah kebagian perang Badar, perang Uhud, dan kami tidak kebagian apa-apa untuk itu. Ternyata Engkau masih buka untuk kami Palestina. Jadikan kami adalah hamba-Mu yang kebahagiaan perjuangan ini untuk membantu saudara kami di Palestina, ya Allah. Allahumma ansur ikhwan fi Palestin wansurhum nasran aziza. Allahumma aksu ahrihim, Allahumma qawwi jam'ahum, Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma izil islam wal muslimin rabbal alamin. Allahumma ahlikal yahud wa man walahum. Hancurkan orang-orang yang berbuat dolim kepada saudara kami di Palestina, yang menjajah negeri Palestina, yang menjajah Masjid Al-Aqsa, ya Rabbal Alamin, dan semua yang menolong mereka, yang membantu para penjajah itu. Hancurkan mereka dengan cara-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, negeri kami cinta negeri ini. Kami cinta negeri ini, ya Rabb. Di sini kami lahir, di sini kami mendengar azan, di sini kami sholat, di sini kami bersujud, di sini kami minum air, di sini kami berzikir kepada-Mu, ya Rabb. Jagalah negeri kami, ya Allah. Jangan sampai ada tangan-tangan zalim merusak hidup kami. Jangan sampai ada tangan-tangan zalim merusak hidup kami, memecah belah hidup kami, menghancurkan hidup kami, ya Rabbal Alamin. Di negeri kami, ya Rabb, tempat kami berzikir, bersujud kepada-Mu, ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, lindungi negeri ini, ya Rabb. Engkau tahu di negeri ini berkumandang azan sejak sebelum fajar terbit, ya Allah. Setiap malam di masjid-masjid, di kampung-kampung. Ini negeri kami, ya Allah. Jagalah, ya Allah, kami semua akan hidup damai, hidup tenang di negeri ini. Tidak ada permusuhan negeri ini. Semua kami selalu menolong, semua kami saling menjaga. Apapun perbedaan di antara kami, seperti irama pohon-pohon yang Kau ciptakan di sekitar kami ini. Ya Hayy ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ukhuwah Islamiyah kita akan mencapai derajat masyarakat yang mulia, karena saat ini tidak penting kita membedakan antara yang satu dengan yang lain sepanjang tauhidnya masih sama, sepanjang ibadahnya masih sama, sepanjang kita masih Islam. Dan kita jangan mencari perbedaan, karena sungguh mencari perbedaan antara kita adalah perbuatan yang sia-sia. Antara hal-hal yang kira-kira berbau khilafiyah, hal-hal yang furu'iyah dan seterusnya, perbedaan-perbedaan kecil, ayo kita sama-sama saling memahami, saling menghargai dan terus memupuk ukhuwah Islamiyah kita ke depan, sehingga kita seluruh warga jamaah Baitul Masjid Baitul Basir dan warga Permata Puri, khususnya warga Muslim, senantiasa terus berada dalam satu kebersamaan, satu frekuensi, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz dari Amir Faisal bahwa kita satu frekuensi dengan seluruh daun-daun, satu frekuensi dengan ciptaan alam dan seterusnya. Itulah kira-kira membangun dan memelihara ukhuwah Islamiyah di antara kita. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah.